One, two, three. Yeah. Yeah. Oke, apa kabar? Shalom, Goje. Whatever selalu baik. Wah, selalu baik ya. Selalu baik. Itu di belakang siapa? Dikenalin dong. Sarki seperti biasa Oh, pemain keyboard. Bapak, kau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Apalagi lockdown di rumah nih. Iya, Aku tambah lemu wow. enggak? Aku tambah lemu Kenapa? enggak? Tambah lemu? Aku tambah lemu enggak? Iya, makanya Sabi. agak-agak pangling. Sama sih, kita senasib. Yoi. Oke, Jeffy Stefanus Chandra ya. Saya tulis di captionnya pakar Kurusan tuh. pengusaha. Peter bilang saya kurusan. Oh, kurusan. Haleluya. Dia lihatnya dari Sumba soalnya jauh. Ya, ngelihatnya dari jauh. Ya, mungkin Iya. pas ketemu mungkin agak lebih gemukan lagi juga mungkin waktu itu ya. Iya, tapi Hmm. Shilby sekarang mesti tambah gemuk karena ya gini nggak ada aktivitas, maksudnya nggak ada pelayanan, jadi di rumah aja masak-masak. Makanya nanti di YouTube saya sekarang jadi banyak konten vlog masak tuh, Masak. Oh, masak memasak. so pinter masak juga rupanya ya. Oh, saya pinter segalanya. Padahal saya tulis tuh pinter menguras air mata loh kalau lagi Oh live gitu worship ya. ya. Dan Apalagi semua itu. pada setuju. Semua pada Ya, setuju kan. Loh, mestinya ya logika saya ya Koje ya. Kalau Koje itu live worship, keliling pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kan nggak bisa lepas dari makan, kuliner. makanya. Yuk ke Bukris, garang asem, Nah, garang asem ayam tuh enak ya. Rujak ya. cingur Surabaya juga enak, opor Enak. ayam. Waduh. Kalau Nah, makanya dulu waktu keliling terus kan kita Mhm. gemuk, kita bilang, wah bagaimana? Karena kita selalu diajak makan. Setiap Hmm. pelayanan disuguhin makanan, dipaksa makan. Tapi Nah. sekarang udah di rumah terus pun juga makan terus ya. Oh, Harusnya ini kesempatan untuk diet ini sebenarnya nih, udah di rumah aja nih. iya, iya. Gimana Tapi bisa ternyata diet akhirnya orang? jadi malah nggak ada kerjaan jadi makan terus. Nah, soalnya kan tadi masak juga kan. Nah itu dah. Ya, ya, ya. Oke. Anyway, Oke. Jeffrey Stefanus Chandra ini kan banyak lagu-lagunya saya bilang awal-awal ya, awal-awal Ya, karir itu tentang kasih Bapa gitu ya. kan. Yang waktu itu boom banget kan, seperti Bapa sayang Ya. anaknya. Wah, Bapak yang itu kekal. Bapak yang kekal, itu banyak tema-tema tentang Bapak. Bapakku yang baik. Itu juga. Eh, itu betul. Di Facebook saya, padahal Ah, dia, maaf ya, dia saudara ah, kita yang Muslim, tapi dia ah, tahu ketika saya posting JVS iya. Chandra, dia tulis di komennya itu lagu yang tadi itu. Kau Iya. Bapakku Aku yang yang baik ya. baik. Ah, Wah, iya. jadi kan ini kan apa ya, awal-awal banyak lagu-lagunya tentang kasih Bapa, tentang Bapa yang Hmm, baik, tentang Bapa yang menyentuh hati kita sebagai anaknya. ya. Saya pikir agak agak beda dengan kisah masa lalu ya, atau karena Kontradiksi. mungkin Ya. kontradiksi Iya. karena Koji Hmm, sendiri pernah ceritakan bahwa ya. Koji Saya adalah dari seorang, keluarga broken home. nah, bisa dikatakan fatherless juga kan artinya kan. Of course, ya. Nah, Nah itu itu juga begitu. Hmm, itu yang menjadi pertanyaan saya ke Tuhan pada waktu itu. Saya kenapa bilang, tuh? kan kalau orang nih misalnya gini ya, minta maaf ya, orang terikat Hmm, sama narkoba, lalu dia dilepaskan. hmm, Saya percaya seringkali Tuhan pakai dia untuk melayani orang-orang yang masih terikat kan dengan narkoba. betul, Kenapa? betul. Karena pada waktu dia ngomong sama orang itu, dia bukan cuma asal ngomong, dan orang itu juga bisa ngerti kalau orang ini pernah ngalamin apa yang sedang dia rasakan dan dialami. Jadi bukan cuma Betul. asal omong doang.
Nah, Iya, begitu iya. juga dengan misalnya orang di penjara, lalu dia bertobat, lalu kemudian seringkali Tuhan pakai dia untuk melayani orang-orang yang masih ada di dalam penjara kan. Nah, Betul. karena dia pernah ada dalam situasi itu dan dia mengerti betul bagaimana rasanya dalam keadaan seperti itu. Iya, Nah, iya. itulah yang pertanyaan kamu itu yang menjadi pertanyaan saya juga ke Tuhan pada waktu itu. Kenapa Tuhan, kok Tuhan pakai saya untuk menyanyikan tentang kasih Bapa? Padahal kan Hmm, saya dari kecil belum pernah mengalami arti kasih hmm, sayang seorang Bapa, begitu. hmm, hmm. Nah, jadi itu Atau itu mungkin, juga yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya. atau mungkin gini, kecurigaan saya nih, karena haus Mm-mm. akan kasih Bapa, akhirnya Koje ini mulai mulai mencari kasih Bapa yang sesungguhnya gitu lewat lagu-lagu pujian itu yang paling tidak lagu itu bukan buat orang lain tapi buat Koje sendiri gitu. Atau Oh, gitu, atau gimana? saya rasa bukan bukan karena itu, karena gini, eh lewat yang saya alami dan apa yang terjadi itu, Mhm. pada waktu saya tanya Tuhan begitu, akhirnya Tuhan kasih saya pengertian begini. Justru Gimana tuh? lewat hidupmu, aku pengen ngomong sama banyak orang yang belum pernah mengalami arti kasih sayang Bapa dalam hidupnya, bahwa Mhm. kalau kamu mengalami seperti apa yang saya alami ini, itu bukan alasan bahwa kita nggak bisa ngalamin kasih Bapa surgawi. Karena orang Hmm. pikir gini, bagaimana aku bisa merasakan kasih dari Bapa yang nggak kelihatan, sementara gambaran tentang kasih Bapa yang ada aja udah begitu rusak dalam hidup saya. Hmm, betul, Nah, itu betul. kan yang seringkali terjadi dalam sikap hati orang. Makanya dia bilang, mana ada bapak aku aja yang di dunia ini aja begini sama saya. Mana ada bapak yang lain yang bisa mengasihi saya, menyayangi saya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Hmm. jadi saya ini dipakai oleh Tuhan sebagai one of sampel kepada orang-orang bahwa bukan alasan bahwa kita kalau kita dari kecil belum pernah mengalami arti kasih sayang Bapak, lalu bukan artinya Hmm. bahwa kita nggak bisa merasakan kasih Bapak surgawi itu. Nah, buktinya saya Hmm. bisa mengalami dan saya bisa menikmati itu. Iya, Gitu. iya. Oke. Jadi itu Seberapa alasannya rusak? kenapa Tuhan pakai saya untuk menyanyikan tentang lagu-lagu Bapak itu, kasih Bapak. Jadi pada waktu saya sharing sama orang lain bahwa saya aja dari dulu memang belum pernah mengalami arti kasih sayang Bapak. Jadi nggak ada alasan. Buktinya sekarang saya bisa kok ngalamin kasih dari Bapak Surgawi yang begitu luar Hmm. biasa. Nah, itu sebabnya tiap kali saya melayani, kalau berbicara tentang kasih Bapa, tentang ingat-ingat tentang kasih setia, tentang kebaikan Tuhan, ya bukan cuma saya yang maaf kata bikin orang nangis, tapi saya sendiri juga seringkali nggak bisa tahan air mata saya. Kenapa? Karena saya bukan cuma dengar, tapi saya Hmm. mengalami dan mengecap sendiri betapa baiknya Tuhan itu sebagai Bapa. Wih, jadi langsung double Makanya ya. kan Ngalami firman sendiri. Tuhan kan bilang gini, iya, jangan cuma mau dengar, Hmm. jangan cuma mau dengar, tapi kecap dan alami sendiri. Nah, saya Iya, percaya kalau kita mendengar, cuma mendengar sama ngalamin itu pasti beda, respon kita pasti beda. pasti dong. Kita dengar orang mau ditabrak. Oh, oke. Kamu nggak apa-apa ya? Oh, ya puji Tuhan, udah selesai. Tapi coba kalau kita yang pada waktu itu luput dari mau ditabrak itu, pasti kita tuh rasanya bagaimana ya? Jadi beda. Makanya Tuhan bilang jangan cuma mau dengar, tapi kecap dan alami sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Saya yakin gini, orang yang mengalami kebaikan Tuhan, orang yang mengalami kasih Tuhan, saya terlalu yakin bahwa orang itu tidak akan bisa tahan pada waktu dia sedang memperkatakan dan mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan itu. Nggak tahan kita. Hmm. Mesti kita hancur hati, mesti kita menangis. Karena kenapa? Karena kita ini nggak worth it sebenarnya. Kita Hmm. ini seringkali ngecewain Tuhan. Hmm. Kita jujur aja ya, terutama saya mau jujur, ya even sampai hari ini saya masih sering kok ngecewain Tuhan dengan Hmm. dengan sikap hidup saya, dengan pikiran saya, dengan apa gitu. Saya akui bahwa saya masih sering kali mengecewakan Tuhan. Tetapi Sama. tiap pagi dia perbaharui loh kasih setianya bagi kita. Mau nangis nggak coba kalau ingat itu? Iya, 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 iya. Gak Iya, tahan ya. jadi nggak bisa tahan kita kalau ingat kasih setia dan kebaikan Tuhan itu nggak bisa tahan.
Ya, ya. Makanya, Koji, jadi kalau Koji. orang-orang pada waktu saya ajak menyembah, lalu mereka nangis, itu bukan karena saya. Hmm, Karena gini, saya kan nggak bisa buat-buat. Saya hmm, nggak bisa hmm, paksa orang untuk nangis. Betul nggak? hmm. Betul, betul. Saya mau Nggak mungkin. buat-buat orang makin ilfil. Ya, Kan ya. orang bisa rasa yang dibuat-buat sama yang tidak dibuat-buat. Iya betul nggak? Yang dibuat-buat Oh itu pasti lebay. Tuhan, Pasti lebay. tolong aku. Ah, orang Lebay udah kan? ilfil. Lebay, lebay. Iya, Pasti. jadi kalau yang Ya. dibuat-buat itu pasti orang juga rasa. Nah, Iya, sekarang kalau orang bisa nangis, saya iya. seringkali bilang gini, kalau saya dalam pelayanan saya ngelihat perempuan, ibu-ibu pada nangis gitu ya, sometimes Hmm, saya udah istilahnya katakanlah ya kebal lah begitu ya, sesuai dengan hmm. yang di IG itu kan pada copot bulu mata lah, maskara lah, whatever, make up pada luntur dan sebagainya. Itu saya sudah biasa. Tapi kalau saya lihat ada bapak-bapak Iya. Aceh-Aceh itu ya om-om gitu ya itu Heeh. nangis, waduh, saya bisa bisa nggak tahan itu nah air mata saya bisanya. Kenapa? Ya jadi orang-orang seperti itu kan nggak mudah untuk Menangis. mengeluarkan air mata, sorry itu saya ya, karena perempuan Iya, memang kodratnya memang gampang tersentuh, lembut hati iya, perempuan itu ya, iya, jadi sedikit iya. gampang bisa keluar air mata. Tapi kalau om-om, bapak-bapak, lalu aceh-aceh dan sebagainya gitu, itu nggak gampang mereka untuk bisa nangis. Dan kalau Iya. mereka keluar air mata, saya yakin itu bukan karena pinternya saya, ngomongan kata-kata saya, tapi saya percaya itu karena Roh Kudus yang menjamah hati mereka. Yes. Ya, Koji, saya jadi ah, penasaran. Emang tadi Koji bilang bagaimana mungkin gambaran seorang bapak yang begitu rusak dalam diri ah. saya, kemudian bisa mendeliver kasih bapak itu bahkan ke jemaat. Emang saya penasaran seberapa rusaknya sih gambaran itu? Bapak saya, Iya. oh no, gini ya, memang keluarga kami berantakan. Maksudnya, I mean, dari kita kecil, papa memang udah nggak tinggal sama kita lagi. Hmm, Tapi hmm, papa papa saya itu orang yang baik sekali. hmm, Dia nggak pernah, jangan bilang pukul ya, bentak pun tidak. Dia nggak hmm, pernah sama anak-anak itu nggak pernah. Makanya kita hmm. sama papa, even though mestinya dia udah mengecewakan kita karena kita dari kecil sudah ditinggalkan, dia jadi tidak Oh, diperhatikan, tidak apa begitu. oke. Tetapi kita Oke. tidak ada yang dendam sama papa. Oh, Jadi oke. bahkan bahkan lucunya keluarga kami, gini, tiap kali ada yang ulang tahun, kita kan 6 bersaudara. Iya. Jadi 1 tahun itu paling tidak ada 10 kali minimal kita itu Ulang. kumpul sama papa, makan-makan. Kenapa? 6 kali ulang tahun. Iya, Mama iya, papa ulang tahun jadi 8. iya. Tahun Yang baru, dua. tahun Ah, baru, Imlek betul. atau Natal. Nah, itu pasti makanya saya katakan minimal 10 kali dalam setahun. Itu minimal ya. Kadang-kadang kalau ya papa saya itu is a gambler. Hmm, Dia hmm, penjudi kan. Jadi kadang-kadang kalau dia lagi menang, dia suka tiba-tiba datang ke rumah ngajak kita makan hmm, gitu. Jadi hmm, hmm. kita tuh bahkan kita gini, mah, panggil papa, mah, panggil papa, makan, mah, makan. Kita itu nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang dendam, nggak ada yang benci sama papa. 6 bersaudara ini. Hmm. Karena papa kami Tapi, itu sebenarnya orangnya baik, baik. hmm, Cuman kelemahan dia itu ya di judi sama di eh ya itulah ya namanya orang dulu kawin sana kawin sini dan sebagainya begitu. ya, Tapi iya, sebenarnya iya, dia orang baik. Makanya iya. gambaran kasih bapak saya juga nggak rusak tentang karena bapak saya tinggalin saya. Cuman kan Hmm, yang rusak sekarang kita baca di berita bagaimana ada maaf kata ayah kandung memperkosa anak kandungnya sendiri betul, atau menyiksa betul. anaknya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya yang sangat mengerikan kita dengar hari-hari ini. Iya, iya. Jadi, tapi bagaimanapun sebaik-baiknya, artinya Koji merasa bahwa ini bukan papa yang bisa jadi teladan deh mestinya. Ngerasa kayak gitu nggak? Waktu itu kita tidak terpikirkan sampai ke situ. Yang kita pikir Hmm, cuma kebersamaan. Karena kita masih kecil pada waktu itu hmm, kan. Makanya jadi kalau ulang tahun kita selalu bilang, mama, panggil papa, makan, ma, panggil papa gitu. ya, Jadi karena kita ya. pengen kumpul aja, pengen kebersamaan.
Nah, Ya. seiring dengan waktu sampai kita menjadi dewasa, jadi kita udah maklum dengan kondisi itu, gitu. Jadi Ya. nggak membuat kita menjadi sakit hati, nggak membuat kita menjadi dendam sama papa, karena pada dasarnya papanya itu orang baik, gitu. So Cuma dia ketika Papa lalai. meninggalkan, so Papa ketika Ya, meninggalkan hidup Koje dan anak-anak ya, yang lain, saudara ya, Koje yang lain, ya, tinggal ya. sama Mama ya, tinggal sama Mama. Ya, hmm. Banyak keputusan-keputusan yang diambil oleh Mama ya, bukan Papa ya. Iya, of course, ya. Ah, Mama kan jadi single parent. betul. Akhirnya Iya, keputusan-keputusan besar untuk anak-anak, untuk hidup anak-anak banyak ditentukan oleh Mama ya. Saya pernah iya, baca begini soalnya Koje, ketika ya, seseorang fatherless, gak punya teladan bapak ya, atau papa yang baik, ya. akhirnya ketika dia mulai harus bertanggung jawab dengan keputusan-keputusannya, dia sulit untuk mengambil keputusan. Hmm. Itu yang terjadi. Nah, pendapat Koje gimana tuh untuk kejadian seperti itu? Saya rasa yang paling penting gini, saya bersyukur selepas SMA pada waktu itu saya sudah lahir baru. Nah, Oh, I di see. sini adalah titik turning point-nya. Yang penting adalah ini. Iya. Jadi pada waktu kita dilahirkan kembali, lahir baru kembali, apa tuh bahasanya? Pokoknya lahir baru. Nah, Mhm. saya percaya Tuhan sudah memulihkan kita. Amin. Jadi jiwa kita yang tadinya sakit, atau jiwa kita yang tadinya luka, jiwa kita yang tadinya begitu lemah dan sebagainya, merasa terbuang, merasa tersia-siakan dan sebagainya, itu dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga seperti apa yang kamu katakan, lalu nggak bisa tegas orangnya, nggak bisa ambil keputusan, nggak bisa jadi apa, itu I don't think so. Karena pemulihan Tuhan itu sempurna. Kalau Tuhan memulihkan, dia nggak memulihkan separuh-separuh. Tuhan akan Iya. memulihkan. Ya, jadi masa lalu sudah ditutup sehingga yang sekarang ini, yang sejak lahir baru itu start barunya itu dengan So, satu jadi kepribadian yang baru. Ya, jadi artinya tidak ada cara lain ya ketika kita memang menghadapi sebuah situasi di mana kok saya ini jadi sulit ya memutuskan karena pengaruh masa lalu, maka tidak ada jalan lain, solusinya ya itu tadi ya, karena mendekat kepada kasih karena Bapa itu supaya kita dipulihkan karena sempurna. kita masih membiarkan diri kita terbelenggu dengan masa lalu itu. Ah, itu. Nah, ini yang bahaya. Jangan mau Iya, kita dibelenggu oleh masa lalu. Pada waktu kita sudah dilahirkan kembali, seperti yang saya bilang, masa lalu tutup buku. iya, iya. Yang penting Oke. sekarang dan ke depannya gitu loh. Jadi apa yang pernah terjadi di masa lalu, saya percaya semua kita punya masa lalu yang kelam. Nggak ada orang Yes. yang dari lahir sampai besar itu hidupnya enak terus, nggak ada, saya percaya. Oke. Ada kekelaman, ya, ada masa-masa sulit, ada masa-masa gelap dalam hidup kita. Nah, tapi pada waktu kita mulai menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, lalu Tuhan pulihkan hidup kita, Yes. itu yang masa lalunya udah putus semua. Jadi jangan biarkan hari ini masa lalu masih membelenggu hidup kita, dan masa lalu menentukan langkah dan pikiran kita hari ini. Nah, itu masalahnya. Makanya hari ini terganggu karena masa lalunya belum diberesin Iya, gitu. Ada pengalaman-pengalaman traumatis masalahnya Koji di sana. yes. Ya, Ya ya, itu ya. dia. Oke. Makanya di bantal kursi saya salah satu bertuliskan gini, yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift. Wow. Jadi yang Masa kemarin lalu ya itu sudah jadi sudah. sejarah. Udah biarkan aja itu jadi sejarah, tidak usah lagi biarkan itu menentukan langkah kita hari ini. Iya, iya, Meskipun hari depan kita masih misteri buat kita, iya. ya jalani saja hidup ini bersama dengan Tuhan. Yang penting hari ini kita ada itu hanyalah it's a gift. Anugerah, Itu anugerah. anugerah, Iya, iya, iya. kemurahan Tuhan. Itu. Makanya ada lagu ya, besar anugerahmu. Aduh, yes. Udah nggak sabar ini saya kepengen Koji nyanyi, Sarkisnya udah didiemin dari tadi ya. Dia dengerin kita. Yuk kita dengarkan ya para netizen-netizen, kasih tahu ke teman-teman, sudah lama kita nggak mendengarkan, sudah lama kita nggak mengalami hadirat Tuhan ketika diajak Ya. sama-sama oleh JVS Under Live Worship gitu ya.
ada keunikan di balik kata live worship di situ karena bukan cuma sekedar nyanyi tapi di situ Koje biasanya kan apa ya taruh kata-kata perenung Kesaksian, ilustrasi gitu. itu yang saya para netizen malam hari ini kangen ya karena udah lama nggak ketemu kan udah bulan sih. Iya. So mari kita live worship sama-sama Koje malam hari ini. Silakan mau nyanyi apa? Oke. Saya mau sesuai dengan permintaan. Ada yang tanya di IG saya, siapa itu Gideon? Karena kalau orang Jakarta ya orang mudeng ya. Nah, Gideon ini adalah seorang penyiar handal dari Surabaya. Handal carene. Okay. Nah, sesuai dengan permintaan dari Gideon, dia ingin saya menyanyikan sebuah lagu yang saya berharap semua kita sudah tahu. Itu sebabnya saya nggak mau nyanyi sendirian. Biarpun kita dimanapun yang menangkap siaran ini, kita mau sama-sama menaikkan pujian ini dengan hati kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Saya mau berbicara tentang Bapak yang pada umumnya. Kenapa saya katakan pada umumnya? Karena seperti tadi saya katakan bahwa hari-hari ini memang ada banyak gambaran tentang kasih Bapak itu sudah sedemikian rusaknya dalam hidup banyak saudara-saudara kita yang lain. Mereka berjuang, mereka berusaha, mereka kerja mati-matian untuk apa? Tentunya untuk mencukupkan segala kebutuhan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Nah, itu sebabnya saya yakin tidak ada satu orang pun Bapak yang merancangkan yang buruk atas kehidupan anaknya. Dengan cara apapun, nak kamu sekolah. Dengan cara apapun, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Dan kalau Bapak di dunia saja seperti itu, apalagi Bapak kita yang di surga, yang menyebut setiap kita itu sebagai biji matanya. Rancangan apa yang Tuhan rancangkan atas hidup kita itu adalah hanya rancangan-rancangan yang terbaik bagi kita. Memang untuk melaksanakan rancangannya itu, seringkali jalan-jalannya itu tidak bisa kita selami. Memang tidak semua jalan Tuhan dapat kita selami. Tetapi
Tuhan itu dapat kita percayai. Lewat kondisi apapun, percayalah bahwa Dia tidak akan membiarkan kita menjalani kehidupan ini sendiri. Yes. Hari-hari ini kita merasa begitu banyak tekanan yang luar biasa. Hari-hari ini banyak orang stres, banyak orang bingung dengan masa depan mereka, dengan kondisi yang ada hari-hari ini. Saya mau katakan, kalau kita mau mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan sebagai Bapa yang baik itu, Dia janjikan masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi kita. Whatever. Mungkin hari ini kita melihat bagaimana bisa ada pengharapan dengan kondisi seperti ini. Kita nggak tahu sampai kapan semua ini berakhir. Tapi kita tahu bahwa satu hal, rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Amin. Kita angkat sekali lagi pujian ini sama-sama dengan hati yang penuh syukur dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Bapa yang baik yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku turut perintah-Mu, ajarku selalu hormati-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkah-langkahku hari depan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku hari depan, hari depan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Dengan iman katakan, hari depan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hanya rancangan-Mu yang paling sempurna, hanya rancangan-Mu ya Bapa yang terbaik. Selamanya kami percaya, kami percaya. Ini doa kami ya Tuhan pada saat ini.
Kami tidak ingin 50%. Kami tidak ingin 75%. Bahkan kami tidak mau 99% rencanamu terjadi atas hidup kami. Tetapi kami mau 100% hanya rencanamu yang terjadi atas hidup kami. Karena kami tahu rencanamu itu yang paling sempurna atas hidup kami. Sekalipun hari ini mungkin keadaan kami sepertinya tidak baik. Keadaan tidak memberikan sesuatu kenyamanan bagi kami. Tapi kami tahu satu hal, paling tidak ini adalah yang terbaik bagi kami untuk saat ini. Yes. Dan kami yakin bahwa tidak akan selamanya keadaan atau badai itu akan ada dalam hidup kami. Itu sebabnya kami letakkan hidup kami di dalam tangan dan rencanamu yang sempurna itu. Dan doa kami, jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau ingini. Yes. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Amin. Saya mau tanya satu hal. Ketika Tuhan berkata bahwa dia mengasihi kita, kalau manusia itu seringkali gombal, manusia itu seringkali PHP dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan berkata dia mengasihi kita, itu nggak tanggung-tanggung. Dia buktikan perkataannya dengan memberikan semua yang ada padanya, bahkan hidupnya dia beri buat kita. Nggak tanggung-tanggung, hidupnya dia beri buat kita. Amen. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, kalau hidupnya saja dia sudah beri buat kita, adakah sesuatu pada hari ini yang dia tidak bisa berikan bagi kita? Mestinya tidak. Dalam keadaan apapun, tetap letakkan pengharapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab dia bisa dipercaya. Amin. Luar biasa. Seorang Bapak yang baik tidak pernah mungkin menahan-nahan segala kasih dan berkatnya buat kita, ya. Atas alasan apa? Nah, dia mau kasih kita berkat yang berkelimpahan, dia tidak akan pernah berkekurangan. Itu tidak mengurangi apa yang ada pada dia. Karena segala sesuatu itu terjadi hanya karena perkataannya. Yes. Jadi Tuhan mau irit-irit apa sama hidup kita? Nggak ada yang perlu dia irit-iritin. Kalau kita ngasih ke anak-anak kita, mungkin kita masih ada irit-irit, ikan. Betul. Tapi kalau Tuhan, apa yang dia mau irit? Segala sesuatu terjadi dengan ucapannya. Jadi tidak ada alasan bagi dia untuk menahan segala yang baik dalam hidup kita. Yes. Luar biasa malam hari ini, ya. Tisu mana nih tisu? Serius, selalu gelap dalam hadirat Tuhan lewat live worship yang Koji. Amin. Ya. Padahal ini cuma live worship loh. Saya tadi pikir kalau live worship mungkin nggak bisa lah ya, sampai menyentuh relung hati, kan nggak ada lighting, nggak ada sound system yang oke. Tapi ternyata wow, luar biasa. Sebab gini loh. Penyembahan itu tidak ditentukan oleh tempat dan situasi. Betul. Jadi nggak berarti bahwa kita ada di satu gereja yang besar dengan jemaat yang ribuan, dengan lighting, dengan band yang luar biasa, full band, full orkestra, whatever, baru hadirat Tuhan ada. Hadirat Tuhan itu ada hanya karena ini, hanya karena hati. Simple. Jadi itu sebabnya wherever, dimanapun, whenever, kapanpun kita lagi ada di mana, dalam keadaan apapun, pada waktu kita mulai menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan dengan hati kita, di situ dia hadir. Iya. Oke, Koji. Seorang yang maksimal dalam kehidupannya, entah itu dia pengusaha, entah dia itu pemuji seperti Koji, entah dia itu seorang pelajar, entah dia seorang musisi atau pebisnis atau apapun, dia akan maksimal ketika dia tahu betul tujuan hidup dia itu apa. Begitu ya, Koji, kan mestinya gitu ya. Nah, bagaimana seorang Jeffy S. Chandra bisa tahu, oh yes, tujuan hidup saya adalah menjadi penyembahnya dia, menjadi seorang pemazmur, pemuji Tuhan, melayani gitu. Bagaimana Anda bisa tahu itu? Oke, itu biasanya disebut sebagai visi ya. Jadi setiap orang itu hidup harus punya visi. Yes. Dan saya agree 1000% bahwa orang hidup mesti punya visi. Sehingga hidupnya akan menjadi lebih terarah. Betul. Tetapi satu hal yang saya paling yakini dalam hidup saya, ketika Tuhan memanggil dan memilih saya dari sekian banyak orang, bahkan orang-orang yang jauh lebih bagus, lebih hebat, lebih punya kapasitas dari saya, dan Tuhan
memilih saya untuk ada di jalur ini dan saya yakin bahwa itu adalah panggilan dalam hidup saya. Makanya saya tidak pernah yakin seyakin-yakinnya satu keyakinan bahwa tujuan hidup saya atau arah hidup saya yang saya paling tahu cuma satu itu. Bahwa saya dipanggil untuk melayani Tuhan dan panggilan saya dalam pelayanan itu bidangnya adalah encouragement. Tuh. Nah, ini yang saya yakin dan saya tahu panggilan saya, tujuan hidup saya dan semuanya dengan yakin saya yakin-yakinnya bahwa Tuhan panggil saya di jalur encouragement ini. Makanya kalau setiap kali saya khotbah atau saya nyanyi atau saya bikin vlog atau bikin renungan dan sebagainya, nggak jauh dari encouragement. Karena memang itu jalur saya. Dan saya tidak akan keluar kemana-mana. Hanya di encouragement. Karena saya tahu Tuhan panggil setiap umatnya, setiap hamba-hambanya pada jalurnya masing-masing. Unik. Yes, Unik. ada yang dipanggil Tuhan menjadi pengajar. Ada yang dipanggil Tuhan dalam kuasa gelap. Ada yang dipanggil Tuhan dalam kuasa penyembuhan. Ada yang dipanggil Tuhan dalam... semua ada bagian-bagiannya masing-masing dan spesifik dengan panggilan Tuhan atas hidupnya. Nah, khusus buat saya tahunya bahwa Tuhan panggil saya, tujuan hidup saya adalah untuk, makanya saya selalu bilang gini, saya ini temannya orang susah. Orang lagi banyak pergumulan, banyak masalah, banyak apa, nah itu adalah ladangnya saya, gitu. Karena saya ini ada di jalurnya encouragement itu. Nah, hal yang lain, mohon maaf, seperti tadi saya katakan, sekalipun saya percaya bahwa setiap orang harus punya visi, dan saya agree 1000%, buat saya tidak ada visi lain kecuali yang tadi itu satu. Kenapa? Karena gini, saya ngalamin sendiri dari waktu saya masih kecil sampai hari ini, semua apa yang saya cita-citakan, semua apa yang saya bayangkan, apa yang saya harapkan, itu tidak ada yang terjadi dalam hidup saya. Tapi apa yang tidak pernah saya bayangkan, apa yang tidak pernah saya harapkan, itu yang terjadi, yang Tuhan buat. Iya. Emang dulu cita-citanya apa kalau gitu? Cita-cita saya dulu jadi arsitek. Bukan cuma dalam hal itu, tetapi dalam banyak hal yang saya berharap bahwa saya begini, saya begitu, semua tidak terjadi. Tapi yang seperti firman Tuhan bilang, apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan kerjakan. Lalu saya berpikir gini, ngapain juga saya susah-susah, mikir, ya udah ikuti apa maunya Tuhan. Itu. Saya Tuhan ini day by day, step by step. Makanya saya bukan bilang nggak punya visi. Tapi yang saya tahu adalah Tuhan panggil saya di jalur ini, dan selebihnya saya tidak punya. Dalam artian bahwa saya cuma whatever Tuhan. Makanya padaku hanya seperti yang kau ingini. Iya. Oke, Coach. Pikir susah-susah ini dan sebagainya, nanti nggak terjadi, jadi kita jadi sakit hati, lalu kemudian kita jadi kesel, jadi marah sama Tuhan dan sebagainya. Saya pikir, apa yang saya bayangkan, saya harapkan nggak terjadi. Apa yang saya tidak pikir itu kok yang terjadi. Bahkan yang terjadi itu luar biasa. Tuhan bawa saya sampai di satu titik seperti apa yang saya ada hari ini. Jadi saya pikir, paling susah-susah saya, udah ikutin aja maunya Tuhan. Kemana Tuhan? Betul. Itu netizen. Itu netizen ya. Ikuti aja maunya Tuhan kalau ingin tahu tujuan hidup. Tuhan itu untuk diikuti. Tuhan itu bukan untuk dikomplain. Iya. Oke, tapi gini Coach, ada banyak WL. Ini Coach mengawali karir pelayanan kan sebagai WL juga ya. Ada banyak WL yang akhirnya dia nggak menjadi unik. Karena dia ngefans sama Jeffy Chandra, wah dia tampil Jeffy-Jeffyan gitu. Dia tampil, dia ngefans sama Don Moen misalnya, wah dia tampilnya ala-ala Don Moen gitu ya. Nggak punya ciri khas. Dulu Coach ngefans banget nggak sama WL siapa gitu, pemuji Tuhan siapa gitu. Saya bersyukur sekali karena waktu Tuhan panggil saya dari penyanyi kur, lalu kemudian saya ikut dari kur yang besar, lalu ada vokal group lebih kecil, lalu kemudian jadi singer lebih kecil lagi, lalu kemudian jadi worship leader.
Nah, Hmm. pada waktu saya menjadi worship leader, saya bersyukur karena Tuhan langsung menaruhkan sesuatu di hati saya, Hmm. sehingga itu menjadi gaya dan warna saya sampai hari ini. Hmm. Jadi waktu dulu Ya. saya jadi worship leader, saya sudah seperti sekarang. Oh, I Jadi see. ya, waktu saya memimpin jemaat begitu, saya sometimes ya saya bilang ya, nggak setiap kali saya melayani saya cerita, habis dong stok cerita saya, ya kan? Jadi nggak mungkin cerita setiap saat karena stok cerita nggak banyak gitu. Iya, Nah, iya, iya. kecuali kalau pada waktu itu begitu kuat lagu itu dan Tuhan ingatkan saya akan ilustrasi itu atau cerita itu, saya mulai bercerita. Hmm. Sehingga pada waktu waktu mulai jadi worship leader, tampillah saya dengan sebagai seorang worship leader yang beda dengan yang lain. Betul, Sampai betul. suatu kali, waduh jemaat jemaat tentunya senang ya dalam artian puji Tuhan karena ini ada sesuatu yang beda. Kita kalau ada sesuatu yang Hmm. beda kan tentu kan akan lebih 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 ini gini ya. Nah, Hmm. tetapi sampai suatu hari saya dapat teguran Hmm. Kenapa tuh? salah satu diaken dari tempat di mana saya melayani. Satu Hmm. hari ngomong sama saya gini, Jeffrey, Om Hmm. tuh senang sekali kalau kamu jadi worship leader. Ya. Waduh, kamu kalau jadi worship leader tuh gimana, gimana, gimana. Wah, pokoknya diangkat-angkat saya demikian tinggi. Nah, Tapi iya. kemudian dia bilang gini, tapi, nah, Ah, begitu dia bilang ada tapi, saya tahu, ah, oh, yang dia mau ngomong yang tapinya ini nih. Yang dia mau ngomong ah, yang ini, yang tadi itu ah, introduction-nya ini. ah. Tapi kenapa ini? Kayaknya, nah, tapi kayaknya kamu kalau mimpin pujian agak sedikit kebanyakan ngomongannya, kata-katanya. Padahal tuh ciri Kalau khas kamu seorang Jeffrey kurangin, Sanders. kalau kamu kurangin sedikit itu kata-kata, wah kamu pasti akan jauh jauh lebih bagus lagi. Ah, Bayangkan loh, ditegur begitu kan langsung ciu, drop. drop kan. Sejak Ah, saat itu saya rubah gaya mimpin saya. nggak banyak ngomongnya. Saya nggak banyak ngomong, lagu saya medley semua. Ah, Akhirnya jemaat yang tegur saya, ah, loh, kok sekarang kamu beda ya cara mimpinnya ya katanya. ya. Jeffrey, waktu kamu cerita tentang padang rumput itu, waduh itu betul-betul memberkati saya dan sebagainya. Dalam hati saya, whatever, emang enak ditegur. Saya nggak Ah, mau. Saya tetap merubah dengan medley supaya jangan banyak ngomong. ya, ya. Satu kali retret, saya mimpin retret itu. Tiba-tiba, waktu itu saya ingat betul siapa pendetanya, Mhm. Jonathan Patiasina, Kak Oh, I Jo. see. I see, ya, ya. Terus? Itu waktu saya mimpin pujian di situ. Lalu kemudian tiba-tiba begitu dia selesai bawa in session, nomor satu, begitu, ayo mari kita doa. Langsung dia panggil, Jeffrey, maju depan. Ah, ah. You know Apa what dia itu? bilang apa? Dia Ya. tumpang kepala saya, lalu dia bilang gini, aku akan menambahkan kata-kata kepadamu. Nah, loh. Dengan kata-kataku engkau akan begini. Waduh, di situ saya kejar-kejar nangis betul-betul. Saya bilang, Ya, Tuhan, ampuni saya. Saya lebih takut sama omongan manusia daripada apa yang Tuhan taruh di hati saya. ya, ya, Sejak ya. saat itu saya rubah lagi. Saya balik lagi ke gaya saya. Dalam arti Ya. saya gini, this is me. Kalau Hmm. kamu suka, kamu jadwalin saya lagi. Kalau kalian suka, kalian jadwal. Kalau kalian nggak suka, berarti ya nggak apa-apa. This is me. Tapi Ya, sejak ya, saat itu nggak ada yang protes. Nggak ada ya, yang ya. protes, nggak ada yang apa, dan sebagainya, sebagainya. Nah, sampai suatu kali setelah sekian lama saya mulai keluar album, saya mulai pelayanan, live worship dan sebagainya, tiba-tiba saya melayani di satu gereja. Ya. Nah, pada waktu saya melayani di gereja itu sorry to say ya, saya ngomong yang cerita keadaan sebenarnya. Hmm. Saya lagi ke Hmm. toilet. Hmm. Lalu Terus? pada waktu di toilet itu tuh kemudian gembalanya juga masuk. Nah, Heeh. begitu gembalanya masuk di toilet itu, lalu Heeh. kemudian dia bilang gini, sekarang saya tahu nih, Heeh. Apa tuh? siapa nih yang biang keladinya nih? Kalau Heeh. WL sekarang pada cerita-cerita, maksudnya ngerti nggak Heeh. maksudnya? Ya, 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 ya. kenapa sekarang WL suka pada cerita-cerita? Sekarang saya Ya, tahu ini, dia bilang gini-gini ya, katanya. ya, ya, ya. Itu Nah, yang saya bilang, itu yang saya bilang, nah, Koje. Seorang WL tuh akhirnya dia melihat, oh ini bagus, saya mencoba meniru dia, gitu kan. Tapi nggak punya nah, gaya ciri khas tersendiri. saya mau menyatakan ini bahwa tidak semua orang
dipanggil Tuhan dengan gaya dan warna yang sama. Tuhan Hmm. itu terlalu kaya untuk Ya, memberikan warna kepada setiap orang yang dipanggilnya. Dia ya, nggak akan kehabisan ide untuk memakai ya, si A, si B, si C sampai Z dengan gaya ya, yang berbeda A sampai Z. Nah, ya, sebab untuk bisa bercerita, saya bersyukur kepada Tuhan karena ya. Tuhan kasih saya karunia storytelling. Storytelling, Iya, storyteller. Ya. untuk bercerita itu perlu karunia. Ada orang Betul. mencoba untuk bercerita, dia ngalur ngidul, muter-muter, jemaat Bingung, malah pusing bingung. bingung. Jemaat. Nah, jadi jangan memaksakan diri untuk menjadi seperti si A, si B, si C. Hmm. Berdoa minta tanya sama Tuhan, panggilan saya apa dan apa yang saya harus lakukan. Nah, Ya, 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 sebab nggak semua orang punya karunia untuk storytelling. Kak, ya. saya pernah ada orang ngomong gini loh sama saya. Gimana? Jeffrey, kamu tuh tadi cerita ya, itu cerita sebenarnya sangat simpel dan boleh dikatakan, sorry to say ya, nggak ada apa-apanya itu cerita. Tetapi Bus. karena kamu bawakannya seperti itu Ah, menyentuh hati orang. ah, Padahal itu cerita ringan-ringan aja, biasa aja begitu. Maksudnya nggak terlalu yang wah bagaimana miracle apa, bagaimana gitu, enggak. ya. Tetapi karena waktu kamu cerita itu, kamu bawakannya sedemikian rupa sehingga semua jemaat itu fully attention. Tidak ada satu orang pun yang tengok kanan dan sebagainya. Nah, itu yang saya katakan, saya bersyukur Tuhan kasih saya karunia. Jadi ada karunianya loh untuk bercerita pun. Nah, Oke, jadi 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 kalau kita memang nggak mempunyai karunia untuk itu ya jangan, karena itu oke. akan membuat jemaat bingung dan lagi pula nanti apa kehabisan waktu karena kepanjangan nantinya. Iya, Iya, iya. Oke, oke. Makanya saya selalu ingat itu menjadi ciri khas Koje yang rupanya ternyata memang memang banyak ditiru di masa itu gitu ya. Tapi iya, hanya ya, warna dan gaya saya ini udah dari awal pertama kali waktu Tuhan panggil saya menjadi worship leader. ya, ya. Ya Baik, seperti ini ini. semakin malam Koje angka viewernya semakin naik dan kayaknya para netizen juga nggak sabar untuk Koje juga live worship sekali lagi ya. Ada satu lagu Ah, yang kayaknya relevan dengan hari-hari ini ketika banyak orang mempertanyakan, kok kayaknya Tuhan tuh sudah nggak peduli lagi sama saya ya. Saya udah ah, doa, keadaan tambah semakin sulit. Kalau mestinya Allah itu peduli care sama saya, iya mestinya kan keadaan tuh semakin terbuka lah kesempatan. Ini semakin sulit. Apa betul ya Tuhan tuh adalah Tuhan yang peduli? Ada satu lagu yang mengingatkan saya bahwa Allah itu peduli. Banyak ah, perkara yang ya. tak pernah. Nah, itu saya pengen Koji nyanyiin untuk live worship malam hari ini. Sarki sudah lama tadi nunggu tuh di. Gimana Koji? Siap ya kita live Oke, worship lagi ya? sure. Kita nyanyi sama-sama lagi ya. Ya, Biarlah oke. ini bukan cuma sekedar sebagai sebuah nyanyian, tapi biarlah Mhm. ini kita katakan untuk diri kita masing-masing. Yes, I see. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Wow, Allah mengerti, Allah peduli segala yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya
ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sama-sama katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara, mau saya buktikan kepedulian Allah atas hidup kita? Firman-Nya berkata, sehelai rambut di kepala kita jatuh, ini Tuhan tahu. Kita aja seringkali nggak tahu kalau rambut kita rontok. Tapi firman Tuhan berkata, Dia berjanji, sehelai rambut di kepala kita jatuh saja Dia tahu. Sebegitu pedulinya Tuhan dengan hidup kita. Hanya terhadap sehelai rambut saja Dia begitu peduli. Apalagi dengan pergumulan hidup kita hari ini. Di saat engkau merasa seperti Tuhan lagi nggak peduli, buang pikiran jahat itu. Itu adalah pikiran-pikiran yang diletakkan oleh si iblis untuk menjauhkan kita dari kasih setia Tuhan. Setiap pagi dia perbaharui kasihnya. Dia berkata, pandanglah burung-burung yang ada di udara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, dipelihara oleh Bapakmu yang di surga. Bunga yang ada di ladang yang hari ini ada besok dibuang ke dalam api, itu pun Dia dandani begitu luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya pernah nyelam ke dasar laut, lalu kemudian saya lihat karang-karang ikan-ikan, saya nangis di dasar laut. Saya bilang, Tuhan, ini kan di dasar laut nggak ada yang liatin. Begitupun Kau dandani begitu luar biasa. Kalau Tuhan pelihara burung-burung, Tuhan dandani bunga-bunga di ladang, Tuhan coloring semua ikan-ikan yang ada di dasar laut begitu sempurna, tidakkah Dia akan terlebih lagi mendandani hidup kita yang disebutnya sebagai anaknya, kesayangannya, biji matanya. Itu sebabnya buang semua pertanyaan, buang semua keraguan-raguanmu. Pedulikah Tuhan akan hidupku? Masih sayangkah Tuhan nama hidup saya? Buang semua itu. Itu hanya perkataan-perkataan iblis yang dia mau taruh dalam hati kita sehingga kita kehilangan sukacita, damai sejahtera, kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi saat ini mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan kepada diri kita, jiwa kita, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah
peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Hanya Engkaulah yang mengerti lebih dari siapapun. Hanya Engkaulah yang peduli. Terima kasih, terima kasih. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun kami di jalan yang Kau tunjukkan. Sebab kami ini sadar sepenuhnya bahwa manusia tidak berkuasa untuk menetapkan satupun langkah dalam hidupnya. Hanya Engkau yang tahu setiap jalan-jalannya. Bahkan jalan-jalanmu itu sempurna. Demikian sempurnanya jalan-jalanmu atas hidup kami, sehingga pikiran kami seringkali tidak mampu untuk menyelaminya. Tetapi di tengah-tengah ketidakmengertian kami tahu satu hal, bahwa Engkau setia atas hidup kami. Yes. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, itu memang seringkali sulit untuk dipahami, tapi sekali lagi saya mau katakan Tuhan itu dapat dipercaya. Yes, kita tidak dapat memahami rencananya, tapi percaya bahwa janjinya itu ya dan amin dan pasti terjadi. Tinggal tunggu waktunya ya, Koje ya. Amin. Oke, Koje, terima kasih. 1 jam nggak kerasa loh malam ini ya. Wah, luar biasa. Udah lewat ya. Pertanyaannya masih banyak, perasaan tuh. Iya. Oke, kita berjanji kita harus adain lagi deh ya malam hari ini. Oke, saya mau sampaikan kepada semua saudara-saudaraku yang kukasihi, yang mengikuti siaran ini, masalah boleh ada, apapun boleh terjadi, tetapi selama kita ada di dalam tangan yang kuat itu, percayalah, kita boleh tinggal dengan aman bersama dengan Dia. Yes, amin. Oke, terima kasih Sarkis yang di belakang. Oke, terima kasih Koje. Sehat selalu. Dan tetap sama-sama semuanya, semua sehat, semuanya bahagia. Oke, amin. God bless. Amin. Selamat malam. Bye. Bye.